Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, kita di minggu pagi hari ini patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita sebab Dia baik, karena seminggu lamanya kita tidak bertemu, namun di saat pagi hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan. Juga bagi jemaat Tuhan yang berada di bergereja di rumah masing-masing, ya kita boleh bersekutu lagi dan memuji nama Tuhan kita. Baik, mari jemaat Tuhan kita persiapkan pujian Aku Diberkati. Kita memuji Tuhan dengan pujian ini dan kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam satu pujian yang mengatakan Tuhan berkuasa. Bumi bersuka,
doa pembukaan. Kita lakukan pujian harapan Allah terjadi di tempat ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan untuk masing-masing kami ya Tuhan. Engkau telah memelihara kehidupan kami seminggu lamanya, dan saat ini kami kembali ke rumah Tuhan. Kami ingin bersekutu lagi dengan Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan akan sabda Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, sebab sampai saat ini ya Tuhan, kami masih bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Semuanya itu oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan untuk masing-masing kami. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami minta pengampunan daripada Tuhan. Pada Engkau sucikan kami, kuduskan layakan kami ya Tuhan, untuk layak di hadapan, layak untuk memuji dan menyembah. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mau membuka ibadah kami di saat pagi hari, dan kami minta dia Tuhan menguasai setiap kami dan memberkati kami melalui ibadah kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik umat Tuhan, kita membaca Alkitab dari kitab Roma 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Saya ulangi, Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan, kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya membaca terus, lalu kita mulai dari ayat yang ke-31 sampai selesai. Keyakinan iman 1, 2, 3, ya.
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang di pihak Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena kami dalam bahaya maut sepanjang kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, puji Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus, termasuk ya virus corona yang saat ini sementara merajalela. Asalkan kita telah hidup di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, maka sekali lagi tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan. Baik, kita terus memuji Tuhan kita dengan pujian kepada Lemana nomor 229. Ajaib anugerah Yesus.
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan pujian firman-Mu berkata kesertaan. Di
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan terlebih Tuhan kami boleh beribadah kepada-Mu. Waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk selalu memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami tunduk di bawah kuasa Roh-Mu Tuhan, dan kami boleh menerima berkat Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan Tuhan mengambil firman-Mu dari kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami memahami, mengerti apa kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan jemaat-Mu ya Bapa, yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Engkau mengurapi mereka Tuhan, berikan kesungguhan hati, berikan roh hikmat, pengertian, dan Roh Kudus Allah untuk bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga kami bukan menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang sangat terbatas di Tuhan, ialah Tuhan Engkau memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Sehat? Sukacita? Puji nama Tuhan. Kalau sampai detik ini kita boleh ada, semuanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian firman Tuhan. Kita akan merenungkan di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita dengan sebuah lagu tempo dulu yang berjudul Aku Ini Punya Siapa? Lagu ini lagu lama, lagu lawas, dan sempat saya mendengar sayup-sayup saja. Lagu ini bercerita tentang kesetiaan seorang pasangan yang dikarang dengan lirik yang sangat sederhana dan ringan oleh Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun pada zamannya dulu. Pertanyaan yang sama mungkin bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Aku ini punya siapa sebenarnya? Siapa yang memiliki kita? Jelas sebagai orang-orang percaya kita adalah milik Yesus. Dan untunglah Yesus merupakan Tuhan yang setia, sehingga kita tidak perlu mengalami nasib seperti lagu di atas.
Yesus sebagai miliknya. Apa yang menjadi janji Allah kepada kita? Coba bayangkan seandainya kita sebagai orang biasa lalu diangkat anak oleh seorang raja. Kita akan memiliki hak-hak sebagai anak raja. Dan kita berhak menerima warisan itu dari raja. Hal yang sama terjadi ketika kita menjadi anak-anak Allah. Sebuah status yang kita peroleh dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dalam namanya. Dalam Yohanes 1 ayat ke-12. Menerima Kristus itu artinya kita menjadi miliknya. Dengan demikian kita pun berhak atas janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat ini yang telah kita baca, merupakan nats Alkitab kita, nats pembacaan kita. Setiap orang yang menerima Yesus akan menjadi keturunan Abraham. Dan oleh karenanya menjadi berhak menerima apa yang dijanjikan oleh Allah. Seperti apa janji Allah itu? Tuhan menjanjikan segala kebaikan kepada kita. Seperti janjinya yang dia tepati kepada Abraham. Abraham menerimanya, maka kita pun berhak untuk menerimanya. Janji itu diwariskan kepada kita. Ketika kita menjadi keturunan Abraham dengan menerima Kristus. Mari kita lihat apa kata Yesaya ratusan tahun yang lalu. Yesaya juga mengatakan sebelumnya, dengarlah hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya menjadi taman Eden, dan padang belantarannya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan 3. Lihat bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Ketika ia seorang diri, Tuhan kemudian memberkati, memberikan keturunan yang banyak. Inilah yang akan berlaku pula bagi kita. Seperti janji Tuhan. Seperti halnya Abraham, kita pun dipanggil untuk memisahkan diri dari segala kebejatan, dari segala kesesatan dunia ini. Itu akan membuat berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tepat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus juga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, manakah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Kita perlu melepaskan diri dari pengaruh
dari kebiasaan serta pola pikir dunia, agar kita bisa menerima segala janji yang telah diberikan oleh Tuhan. Dalam Yesaya 51 ayat yang ketiga, kita bisa melihat kerinduan Tuhan untuk menghibur, untuk memberikan pemulihan atau memulihkan segala sesuatu yang selama ini terbuang atau hancur dari dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan itu sanggup merubah padang gurun yang paling gersang sekalipun untuk menjadi seindah Taman Eden, di mana yang terdapat hanyalah kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu puji-pujian yang mengagungkan Tuhan. Lagu puji-pujian yang nyaring. Tuhan rindu kita melakukannya dalam kehidupan kita. Semua janji itu bisa turun kepada kita dengan syarat yang kita baca di dalam Yesaya 51 ayat yang pertama, yaitu menjadi orang-orang yang mengejar apa yang benar dan terus bertekun mencari Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Dia adalah gunung batu di mana kita bisa berlindung. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin membuat hidup kita seindah Taman Eden. Tuhan ingin mengubah penderitaan dan kesedihan kita menjadi sukacita. Dan lebih ada kegembiraan, ada pujian dalam kehidupan kita. Dia ingin memberkati kita secara berkelimpahan, lebih dari apa yang kita bayangkan. Tetapi ingat bahwa semua itu bukanlah untuk dipakai bersenang-senang, untuk dipakai berpoya-poya demi kepentingan kita sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin segala yang telah Dia percayakan kepada tangan kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Pemazmur berkata, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya akan membuat kita berhak menerima janji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin berkat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin menerima janji Tuhan. Semua kita mau menerima janji Tuhan. Semua kita yang percaya mau menerima berkat Tuhan. Mari, biarlah selanjutnya kita mengejar apa yang benar dan terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan rindu untuk mengubah segala keadaan kita. Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. Padang gurun ataupun padang belantara yang sedang kita alami menjadi Taman Eden. Tamannya Tuhan yang penuh dengan kegirangan,
sukacita, nyanyian syukur. Marilah kita giat untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi milik Kristus berarti melayakkan kita menerima janji Tuhan. Mari kita ingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia memberikannya kepada kita gratis, tapi bukan berarti itu adalah murahan. Harganya sangat mahal. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib tidak ada bandingnya dengan apa yang kita lakukan saat ini. Kehidupan kita tidak bisa seperti sekarang ini kalau Yesus tidak menyelamatkan kita. Kita tidak bisa seperti sekarang ini kalau Kristus tidak disalibkan, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan. Kristus mau memulihkan kita. Kristus mau memulihkan pribadi demi pribadi. Kristus mau memberikan pemulihan keluarga demi keluarga. Mari buka hati kita. Mari kita renungkan dengan baik-baik. Milik siapa kita ini? Apakah Yesus sudah bertahta di dalam kehidupan kita? Ketika kita menjadi milik Kristus, berarti Kristus juga memberikan janjinya kepada kita sebagai pewaris. Kita akan, amin, Tuhan Yesus berkati, dan kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita siapkan kehidupan kita, pikiran kita, untuk kita ada di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan kita laksanakan meskipun Bapak Ibu jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing. Mari dengan khidmat kita akan melakukannya fokus tertuju kepada Kristus. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan juga untuk perjamuan kudus yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang telah memberikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya sebagai milik Kristus, kami adalah ahli waris kerajaan surga. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus berbicara di dalam kehidupan jemaat-Mu sekalian Tuhan. Yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah kami hidup seturut kehendak rencana Tuhan. Dan terus mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada di dalam Kristus. Dan kami menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di siang hari ini. Dan kami juga akan melanjutkan dengan perjamuan kudus Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Meskipun terbatas Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus Allah tidak terbatas untuk menjangkau setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka ada, untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan baik.
Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan memberkati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Dan siap melakukan perjamuan kudus di siang hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun Bapak Ibu jemaat ada di rumah masing-masing, tapi mari kita bersama-sama dengan serempak mengikuti perjamuan kudus di siang hari ini dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan dan fokus dan penuh khidmat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan 2 ketetapan penting. Yang pertama, apabila seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus. Yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib bagi keselamatan manusia. Pada hari ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas 22 ayat 15 sampai 20, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia memperoleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkatalah, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus
sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan agar melalui perjamuan kudus ini kita memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita menguji diri kita masing-masing. Mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh telah percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menyatakan dengan memberi diri dibaptis. Yang kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan berupaya senantiasa hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam keputusan. Apakah saudara-saudara bertekad untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta siap mempersembahkan segala milik kita menjadi alat dalam tangannya untuk memperluas kerajaan Allah? Jika saudara-saudara menjawab ya di dalam hati, maka kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus, seraya mengakui segala dosa yang telah kita lakukan karena ketidaktaatan kepada Allah. Saya berikan waktu untuk kita berdoa masing-masing secara pribadi. Kita berdoa. Bapa, inilah pengucapan syukur kami bahwa kami telah ditebus dari dosa melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah disucikan sehingga tidak bercacat celah di hadapan-Mu, dan kami dipersatukan dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Namun kami pun mengakui bahwa seringkali kami tidak taat, kami melanggar kesucian-Mu, kami menyimpang dari jalan-jalan. Sekalipun demikian, kasih-Mu yang besar telah membawa kami kembali kepadamu. Terimalah pengakuan kami, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam kebersamaan kami sebagai jemaat-Mu. Dalam belas kasih-Mu Yesus, kami berserah dan percaya bahwa Engkau telah menguduskan kami sehingga kami dilayakkan untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Amin. Cawan dan roti akan dibagikan. Kita nyanyikan lagu yang sudah disiapkan. Dengan barang-barang Kau membayar dosaku, dengan darah yang
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita angkat roti. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesungguhnya Tuhan, kamilah yang seharusnya dihancurkan karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Namun Engkau telah menanggungnya bagi kami. Seharusnya kami yang dihukum Tuhan, tapi Engkau telah memikulnya ganti kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga melalui pengorbanan-Mu kami dapat persembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bapa, cawan ini adalah lambang darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Tanpa pencurahan darah Tuhan tidak ada penebusan, tidak ada pemutusan. Kami ucap syukur Tuhan, karena kuasa darah-Mu Tuhan menyucikan kami dari dosa. Karena kuasa darah-Mu Tuhan, buat kuasa bulu-bulu darah-Mu segala penyakit boleh disembuhkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan dan minum, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan di siang hari ini. Kami boleh sehidangan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan segenap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memimpin setiap langkah hidup kami. Adalah kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan lewat kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, kami percaya Tuhan, Engkau telah menyelesaikannya bagi kami. Di dalam nama Yesus, amin. Kita akan nyanyikan kenangan iman nomor 200, bila bunyi sangkakala. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas manusia kami telah saudara dari Tuhan. Kami bersyukur oleh sebab darah-Mu
yang boleh dapat mempersatukan kami, yang dapat memberikan jaminan penyucian dosa, pengampunan, dan menyucikan kami, melayakan kami dari segala dosa. Bersyukur Bapa, yang Engkau telah kembangkan bagi kehidupan kami. Itulah yang membuat kami dapat berkenan di hadapan-Nya. Kami bersyukur, terima kasih atas kasih dan keberkahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berpuji Tuhan. Dialah memberi pertolongan kudus ini, dan tetap membuat kami setia kepada-Mu, dan juga setia untuk menceritakan akan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada. Terima kasih, terpujilah Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Baik, untuk Tuhan yang terkasih dalam kita Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan dan pujian kepada Al 197. Kuheran Allah negeri. Baik Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang berada di rumah Tuhan maupun yang bergereja di rumah masing-masing, walaupun kurang lebih 3 bulan kita tidak bersama-sama oleh karena virus yang memisahkan kita, sehingga kita berada secara persekutuan. Namun kita percaya bahwa Roh Tuhanlah yang mempersatukan kita di setiap persekutuan kita. Baik umat Tuhan yang terkasih, kami dari Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat kita semua untuk jadwal pembacaan Alkitab setahun, agar jemaat Tuhan boleh tetap setia untuk membaca. Itulah himbauan kami
memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Ku tak dapat jalan sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh ada dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami ucap syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang bertambah usia di bulan April, dan diserahkan dalam tangan Tuhan. Ucap syukur bersama dengan Apindaku pada tanggal 21 April, dan ucap syukur bersama Franisai pada tanggal 17 April, dan ucap syukur untuk Catherine Tuhan pada tanggal 10 April, ucap syukur untuk Andre Bisai pada tanggal 19 April, ucap syukur untuk Victor Mai pada tanggal 11 April, dan Pascalia Insur pada tanggal 20 April. Dan kami juga mengucap syukur untuk Ibu Meliana Bobi pada tanggal 20 Mei dan Bapak Plasius Karubaba pada tanggal 3 Mei. Dan ucap syukur Tuhan semuanya oleh karena anugerah Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan boleh bertambah usia. Semuanya karena berkat Allah yang Kau curahkan di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan, sehingga mereka dikasih oleh Tuhan. Menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Engkau berikan kekuatan, kesehatan, Engkau berkati jasmani maupun rohani kehidupan mereka Tuhan. Dan terlebih Tuhan, mereka boleh setia dan terus mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka bertambah usia Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, meskipun kami tidak saling bertemu Tuhan, tapi kami percaya Kudus Engkau hadir di dalam setiap masing-masing rumah tangga demi rumah tangga, pribadi demi pribadi jemaat Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan anggota jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan
baik perkumpulan keluarga, tugas, pekerjaan yang di luar kota Serui, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kasih setia Tuhan Kau nyatakan atas kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam keadaan lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang berduka cita Tuhan Kau berikan penghiburan. Menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan simpatisan kami, Ibu Maria Busawet. Engkau telah Tuhan, Bapa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Kakak Marion Tuhan, saat itu sudah yatim ya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati secara pribadi Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan yang sungguh yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah dia berlanjutkan kehidupan Tuhan. Dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan keluarga besar Busawet maupun dari yang berduka cita, berikan penghiburan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, dia tidak seorang diri, tetapi ada Engkau yang terus menguatkan iman. Terima kasih Tuhan, berkati. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan setiap jemaat-Mu yang lanjut usia Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Kau berkati dengan kekuatan kesehatan. Kiranya campur tangan Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia Tuhan. Terima kasih Bapa dari Kerajaan Surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikan pemulihan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah distrik, lurah, kampung, RT, RW. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati, memberikan pemulihan, memberikan kesejahteraan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Engkau melihat apa yang telah terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Virus Corona yang saat ini mewabah di negeri kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan kami percaya tangan Tuhan, campur tangan Tuhan akan Kau nyatakan atas negeri kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang telah menghentikan lautan yang bergelora Tuhan. Engkau yang telah menghentikan badai Tuhan. Engkau yang menguasai alam semesta Tuhan. Dan kami percaya dan berpegang teguh pada janji-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Engkau menghentikan wabah corona yang tidak berdamai Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk tim dokter, para perawat yang bertugas. Kami serahkan tim kesehatan dan juga tim yang mengatasi penyebaran virus. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menolong mereka, melindungi mereka Tuhan, sehingga ketika mereka merawat Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, mereka tidak terinfeksi. Biarlah campur tangan Allah bertubuh-tubuh dan kuasa dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk sukarelawan Tuhan yang bekerja secara ikhlas, membantu penanganan mengatasi penyebaran virus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemutusan mata rantai penyebaran virus corona Tuhan di seluruh dunia, di berbagai negara, tetapi juga di negeri kami Indonesia Tuhan, di provinsi Papua dan juga di Papua Barat dan teristimewa di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau putuskan mata rantai penyebaran virus corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan kesadaran kepada masyarakat terhadap instruksi Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk para penjual, pedagang, mama-mama Papua yang berjualan di pasar Tuhan, di toko-toko, di kios, di warung.
pedagang kaki lima kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa, supaya mereka juga dilindungi oleh Tuhan dan mereka tetap menjaga kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bupati Kepulauan Yapen, Wakil Bupati, Sekda, para asisten dan seluruh jajarannya Tuhan di Kepulauan Yapen, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam kuasa Tuhan, menaungi, memberikan hikmat dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Yapen Tuhan, TNI, Polri, tokoh agama, kami serahkan dalam tangan Tuhan, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memakai setiap mereka Tuhan menjadi sahabat tetap dalam Kabupaten Yapen Tuhan. Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesejahteraan di tengah-tengah kota kami, dan terlebih Tuhan Kau berikan keamanan ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pandemi corona Tuhan. Kami tetap menaikkan hati kami di hadapan Tuhan, menaikkan syukur dan mengangkat hati kami Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan menyerahkan Tuhan gereja Tuhan jadi Indonesia dalam nama kuasa-Mu ya Tuhan. Dari pusat wilayah sampai daerah Tuhan, bahkan gembala-gembala, gereja-gereja lokal, staf misionaris Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan. Pelayanan penginjilan di dalam dan luar negeri. Kami juga serahkan suku-suku terasing yang ada di Indonesia secara umum, di Papua secara khusus Tuhan, sekolah-sekolah teologi, yayasan-yayasan Kristen, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan ya Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan, dan tetap serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pelayanan dalam jemaat satu minggu ke depan Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam kuasa Allah menyatakan atas setiap jemaat Tuhan, mereka boleh mengikuti ibadah Tuhan meskipun di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mereka tetap mencari wajah Tuhan dengan serius Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati di minggu yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan terlebih di bulan yang baru yang Tuhan izinkan untuk kami melangkah dan percaya di hadapan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, merapatkan setiap jalan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami serahkan jemaat Tuhan, biarlah mereka memiliki antusias beribadah, melayani Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam kehidupan mereka. Menyerahkan Tuhan, berkati umat pilihan bangsa Israel Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau memberkati persembahan kami yang telah kami berikan bagi pekerjaan pelayanan di dalam gereja Penginjilan Indonesia, jemaat makin dunia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik itu perpuluhan, pengucapan syukur, pembangunan, kolektor, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat berlimpah, kecukupan makan minum Engkau nyatakan atas setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa siapa yang Tuhan, dan ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Kita bahwa pemerintahan Pontius Pilatus mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Kita akan berdoa menutup siang hari. Bapa dalam kerajaan surga, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh sehidangan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa berkat Allah tercurahkan atas kehidupan kami masing-masing Tuhan, jemaat. Kami serahkan Tuhan segenap kehidupan kami jemaat ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan Kau berikan kekuatan, yang kekurangan Tuhan Kau berkati dengan limpah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong jemaat Tuhan untuk terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Serahkan datang Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di minggu yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan, Engkau mendahului setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Engkau mendahului apapun yang kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, padang gurun akan Kau jadikan taman Eden Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau pulihkan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dan Kerajaan surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan diri untuk menerima berkat-Mu. Kiranya anugerah Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya menjemput kita saleh-salehnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus surga punya pujian.